Loh, dunia itu begitu. Makanya maaf kalau di dunia ini orang miskin bisa ngatain orang kaya. Belum tentu orang kaya hidupnya lebih bahagia daripada orang yang miskin. Memang iya kok. Belum tentu yang kaya hidupnya lebih bahagia daripada yang miskin. Dunia ini hanya mungkin. Belum tentu jadi menteri lebih bahagia daripada jadi rakyat. Wedi dipecicili KPK terus kok. Loh, dunia itu memang seperti itu. Dipikir jadi ketua umum itu enak apa? Ngono direbut ora karu-karuan polae. Dipikir enak apa? Resikonya Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Ini dunia. Makanya kalau di dunia orang miskin berani ngatain orang kaya, belum tentu jadi orang kaya lebih bahagia daripada orang miskin. Memang iya. Tapi kalau di akhirat nggak bisa. Masuk neraka mau ngatain yang di surga. Belum tentu di surga lebih enak daripada di neraka. Di neraka pertamanya nggak enak, panas, lama-lama biasa kalau udah adaptasi. Neraka kok adaptasi. Maka sebagai mukmin yang benar dan baik, kita harus bisa menyikapi bagaimana menyikapi dunia yang hanya mungkin, bagaimana menyikapi akhirat yang pasti. Cari kebahagiaan akhirat yang pasti, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia yang itu mungkin. Dunia ini tujuan antara, akhirat tujuan utama. Maka orang mukmin itu seluruh aktivitas hidupnya diniatkan mencari akhirat tapi tidak melupakan dunianya. Allahumma sholli ala Muhammad. Apapun aktivitasnya diniatkan akhirat tapi tidak melupakan dunia. Jadi petani mau pergi ke sawah, bismillah, niatnya pahala akhirat. Nanti panen dapat harta dunia. Paham? Sama yang jadi pegawai mau ke kantor, bismillah, niatnya akhirat, ibadah, nyari ganjaran. Nanti tanggal muda dapat bayaran. Jadi kiai mau ceramah, bismillah, niatnya akhirat, ibadah, nyari ganjaran. Sudah. Loh, ya sudah. Terakhir yang disampaikan oleh ketua panitia tadi, inti peringatan nuzulul Quran itu bukan kita mempelajari bagaimana sejarahnya, enggak, tapi bagaimana kita bisa menuzulkan Al-Quran pada jiwa kita, bagaimana kita bisa menempatkan Al-Quran pada jiwa kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berjiwa Quran. Wahyu yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi intelektual, bismi rabbik dimensi spiritual. Iqra melahirkan ilmu pengetahuan, outputnya orang-orang pinter. Bismi rabbik melahirkan keimanan, outputnya orang-orang benar. Maka kita harus berikra sekaligus berbismi rabbik. Paham tak? Harus bismi rabbik, harus juga ikra. Jangan sampai ikra saja tanpa bismi rabbik. Jangan cuma bismi rabbik tanpa ikra. Harus kita padukan. Nun sewu. Kalau ikra tanpa bismi rabbik, ini jadinya pinter tapi nggak bener. Bismi rabbik saja tanpa ikra mungkin bener tapi nggak pinter. Yang paling parah itu ikra-nya enggak, bismi rabbiknya enggak. Ini on kuadrat. Oke, saya ulang. Kita itu dituntut agar jadi orang yang pinter dan bener, bener dan pinter. Maaf, pinter saja kalau enggak bener, kata orang Jawa keblinger. Pinter kalau enggak bener punya potensi merusak tatanan. Innama ahlakas syayyana ahlu. Yang merusak tatanan itu adalah ahlinya. Halo? Halo? Coba, yang merusak tatanan itu orang bodoh apa orang pinter? Orang bodoh apa orang pinter? Orang pinter. Maaf, yang merusak tatanan itu ya orang yang pinter di bidangnya. Innama ahlakas syayyana ahlu. Yang merusak tatanan itu ahlinya. Maaf, yang merusak hukum di negeri ini adalah orang-orang yang ahli di bidang hukum.
Yang merusak perekonomian negeri ini ya orang-orang yang ahli di bidang ekonomi. Gak terima ya wes. Yang merusak perpajakan siapa? Ya orang-orang pajak sendiri. Betul? Ya maaf. Yang menghabiskan duit negara, jatahnya rakyat, itu orang bodoh apa orang pinter? Orang pinter. Orang bodoh sebenarnya pengen tapi nggak ngerti caranya dan nggak ada kesempatannya. Itu sebenarnya pengen tapi gak ada kesempatan kalau gak roh carane. Maka saya berani bersumpah di malam nuzulul Quran ini, demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Demi Allah. Yang merusak laut di negeri ini juga bukan anjing laut. Yang merusak hutan di negeri ini bukan orang hutan, ya orang-orang yang pinter tapi moralnya lebih bejat daripada orang hutan. Sama-sama nyuri, lebih bahaya mana? Maling bodoh sama maling pinter? Maling bodoh paling nyolong ayam, itu ayamnya belum ketangkep dia udah ketangkep duluan, soalnya goblok. Kalau maling pinter hasilnya triliunan nggak ketahuan, yang ketangkep ketahuan itu masih goblok, itu apes. Jadi kalau maling pinter hasilnya triliunan, itu loh kemana-mana masih dipanggil yang mulia, yang terhormat. Datang di acara apa-apa itu masih dipanggil yang terhormat, padahal bajingan tengek itu. Ya karena pinter. Ajur ya wes. Loh itu pinter kalau enggak bener. Makanya pentingnya Bismi Rabbik itu di sini. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf banget. Indonesia ini enggak kekurangan orang pinter. Tiap tahun fakultas-fakultas perguruan tinggi melahirkan orang-orang pinter. Betul? Kita yang kekurangan itu orang bener. Makanya saya sering sampaikan, kalau sekedar pengen pinter di bidang ekonomi gampang, banyak fakultas ekonomi di mana-mana, tapi belum ada fakultas kesejahteraan, fakultas kemakmuran, nggak ada. Pengen pinter di bidang pendidikan gampang, banyak fakultas pendidikan, tapi nggak ada fakultas kesabaran. Anakmu kuliahnya di mana? Alhamdulillah keterima di fakultas kesabaran. Banyak fakultas teknik tapi nggak ada fakultas takwa. Betul? Banyak fakultas hukum tapi nggak ada fakultas kejujuran, nggak ada fakultas keadilan. Sehingga jangan heran ada orang yang pakar hukum, ahli hukum, kesandung kasus hukum, jadi maklar hukum, jual beli hukum, wa akhiru da'wahum, dia yang dihukum. Duh, kalau pengen pinter dakwah gampang, sekarang banyak fakultas dakwah tapi nggak ada fakultas keikhlasan. Maka jangan heran ada orang ceramah 2 jam yang dibicarakan soal keikhlasan, pulang nggak dikasih apa-apa sama panitia, gerundel. Ya karena dia bukan lulusan fakultas keikhlasan. Maka Pak Menteri, Pak Nusron, mohon dengan sangat hormat, malam ini keikhlasan saya jangan diuji ya, karena saya bukan lulusan fakultas keikhlasan. Makanya Bapak Ibu, Bismi Rabbik ini yang melahirkan al-hikmah wal barokah. Kalau Iqra itu melahirkan intelektualitas. Banyak orang sukses jadi tokoh hebat bukan karena Iqra-nya tapi karena Bismi Rabbiknya. Nih sekedar yang saya sampaikan, mohon maaf ini masih ada undian kuis.
Saya mohon dengan sangat kepada pertama beliau Bapak Haji Bahlil Lahaladia selaku Ketua Umum untuk menunjuk salah satu jamaah maju ke depan untuk saya kasih pertanyaan, nanti kalau bisa jawab langsung dapat hadiah umroh gratis. Oh ini cewek satu cowok satu gitu nggak? Oke. Mik pakai mic biar ketum yang menunjuk. Biar ditunjuk dulu sama ketum. Panitia tolong disiapkan mic untuk jamaah yang terpilih. Bapak yang di belakang ini, nggak di depannya dikit, di depan bapak yang baju kuning. Ya. Mana? Silakan. Ya boleh Bapak yang maju. Sudah ditunjuk untuk maju Dua ke orang depan. Bapak, satunya Ya, jamaah perempuan. ibu yang. Sama ibu. Oke. Oke. Matur suwun. Terima kasih Pak Ketum. Bapak boleh kenalan dulu Bapak. Salam dulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak namanya siapa? Rebin. Pak Ipin. Rebin. Panggilannya Robin. Robin panggilannya. Alamatnya Bapak? Alamat Mic-nya agak dideketin Bapak. Alamatnya Jalan Kemanggesan Hilir Gang 3. Oh jam 3. Belakang sini, belakang sek. Oh belakangnya sini, deket di Iya, sini. iya, jamaah. Tadi ikut sholat tarawih di sini. Tiap malam. Oh, tiap malam di sini. Iya, iya. Berarti jamaah rutin masjid DPP Partai Golkar ini. Betul. Alhamdulillah, tepuk tangan. Nggak salah pilih ketua umum memilih panjenengan Bapak. Oke Bapak. Alhamdulillah. Pertanyaannya gampang Bapak. Pertanyaannya gampang banget. Hah? Jangan susah-susah. Jangan susah-susah. Iya. Ya udah. Kalau pertanyaannya jangan susah-susah. Oke. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz dan berapa surat? Ini kan peringatan nuzulul Quran. Ya. Al-Quran itu ada 30 juz. Pertanyaannya ada berapa surat? Berapa ya? 30. Ada berapa surat? 30. 10. Mohon maaf Bapak ya, jawabannya masih salah. Salah. Kiai, Nggih. Pak Kiai, Ya. Kiai, Nggih, Bapak. Pak Kiai, Ya. saya bantu aja biar beliau yang umroh. Oke. Tepuk tangan untuk beliau, subhanallah. Amin. Jadi ini Amin. Beliau jawabnya udah benar, Heeh. karena Kiai belum sampaikan yang sesungguhnya, jadi jawabannya tadi maksudnya apa yang Kiai pikirkan itu jawaban dia. Oh iya, masya Allah, Amin. betul. Amin, Top. amin. Ini kalau musuh orang politik ya kayak gitu. Ya, amin. Pokoknya kalau sama orang politik ya kayak gitu. Bapak betul jawabannya Bapak. Terima kasih. Jadi jawabannya Bapak betul sekali. 10 ditambah 104 surat, jadi 114 surat. Terima kasih Bapak. Bapak selamat. Bapak mendapatkan hadiah umroh dari DPP Partai Golkar. Ucapkan selamat, ucapkan terima kasih Bapak. Gimana Bapak perasaannya? Bingung ini. Bingung? Bingung. Ya, terima kasih Bapak. Bapak masih ada istri? Masih. Bapak istri masih ada? Masih ada. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Bapak 2 orang dengan ibu naik umroh. Masya Allah. Ya. Masya Allah, subhanallah. Langsung umroh sekalian, Masya Allah. Nah, sekaligus penyerahan voucher dari Ketua Umum kepada Bapak yang beruntung. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ketua Umum, untuk DPP Partai Golkar. Matur suwun. Nggih, udah Bapak. Dah, terima kasih Bapak. Mic-nya jangan dibawa pulang Pak. Nggih, sekarang ganti Ibu. Salam dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya? Nama saya Nur Hayati. Bu Nur Hayati. Alamat? Alamat di Jalan Kerukut, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ya. Kok jauh Bu?
Iya, Taman Sari Jakarta Barat. Taman Sari Jakarta Barat. Jakarta Barat. Tiap hari juga ikut jamaah di sini? Kebetulan alhamdulillah kami dari utusan dari Muslimat Mataul Anwar. Utusan dari Muslimat, Masya Allah. Ini bukti kedekatan antara Golkar dengan Muslimat. Tepuk tangan, Masya Allah. Nggih. Nyampe sini tadi jam berapa Ibu? Tadi sampai sini sekitar jam 5 lewat karena ada macet sedikit, tapi alhamdulillah bisa mengikuti sholat maghrib berjamaah dengan imam dari Mekah Al-Mukarramah Syekh Abdurrahman Al-Ausi, kemudian sholat tarawih dan alhamdulillah mendapatkan nasihat penyegaran dari Kiai. Masya Allah, makanya nasi kotaknya kurang itu tadi gara-gara ada Ibu tadi. Ibu kok dengar kalau di DPP Partai Golkar hari ini ada peringatan Nuzulul Quran? Iya, karena kami diinformasikan dari Muslimat Mataul Anwar. Oh, dari Muslimat Mataul Anwar. Oke. Iya, Seneng nggak Bu bisa sholat tarawih bareng terus mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh DPP Partai Golkar? Alhamdulillah, pertama saya bersyukur pada Allah karena saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak yang selama ini saya cuma bisa lihat di TV. Masya Allah, dengan Bapak Haji Bahlil, dengan Bapak Masya Allah, yang saya cuma bisa lihat di TV, dan hari ini alhamdulillah saya bisa menatap langsung, Masya Allah. Udah Bu, Masya Allah, nggak usah pertanyaan langsung dapat. Masya Allah. Langsung nggak usah pertanyaan langsung dapat. Dorong ketume dilem. Terus siapa lagi yang biasanya cuma bisa nonton di TV? Pak Haji Bahlil, terus siapa lagi? Abu Rizal Bakri. Pak Haji Abu Rizal Bakri, Masya Allah, keren. Sama ini juga saya cuma bisa lihat di TV, dan alhamdulillah tadi berjumpa, Masya Ketemu, Allah. terus Beliau sholat dan bapak-bapak semua di sini, bagi saya silaturahimnya hari ini sangat luar biasa. Kalau Pak Nusron? Nah, saya tadi dibisikin sama Ibu Ustadzah dari Jakarta Pusat. Ustadzah, itu yang di samping pakai baju putih, pakai kain itu Bapak Nusron. Yang mana ya itu? Oh iya. Jadi apunten Pak Nusron, saya baru ngeh gitu. Oh, baru ngeh. Iya. Kesan pertama untuk Pak Nusron? Kesannya Masya Allah, pokoknya pesantrenan banget. Artinya kiainya itu nampak sekali. Pak Ketum, tahu kayak gini nggak usah ngundang saya. Kiai, siap. Langsung dibuat pertanyaan aja supaya langsung. Iya. Dia kelihatannya Pak Nusron mau tambah lagi satu. Masya Allah. Oke, kalau gitu Masya pertanyaan. Allah. Oke. Ya, Pak Kiai. Pertanyaan. Enggak. Pertanyaan. Iya Pak Kiai. Perang Badar terjadi Masya Allah. pada tanggal dan bulan. Pak Kiai, punten tadi saya betul-betul menikmati daripada tausiah dari Pak Kiai. Jadi saya betul-betul tentang Nuzulul Quran dan materi yang tadi Pak Kiai sampaikan. Nggak kebayang kalau pertanyaannya tentang Perang Badar. Nah, karena saya tahu Ibu tadi menyimak dengan seksama, sehingga maka pertanyaannya saya lempar. Kalau pertanyaannya seputar materi saya, pasti Ibu bisa jawab. Saya tahu. Makanya saya kasih pertanyaan yang lain. Saya bantu. Yang jelas Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Tanggalnya? Tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan. Tepuk tangan. Oke. Ya udah itu aja. Nanti kalau ditanya taunya mesti nggak ngerti dia. Udah cukup. Bener Bapak, betul. Ibu, iya Pak. Suaminya masih ada? Masih ada Pak, alhamdulillah. Masih sehat? Sehat, alhamdulillah. Ibu pingin umroh dengan suami? Ya Allah demi Rasul, pingin. Oke, nanti pingin banget. Ibu, Pak Nusron ya, Pak Nusron akan bantu suami Ibu untuk umroh dengan Ibu ya. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Karena Pak Nusron ini kiai benaran ini. Bapak Haji Bahlil Lahadalia dan Bapak Nusron, Pak Kiai beserta seluruh jajaran, saya mengucapkan terima kasih. Doa yang selama ini saya panjatkan. Masya Allah. Mungkin malam ini di malam Nuzulul Quran Allah ijabah. Oke, monggo Ibu naik ke pentas Ibu. Monggo silakan untuk menerima voucher umroh dari Pak Nusron Wahid, Kiai Haji.